Pemirsa, budaya patriarki telah melahirkan lingkaran masalah baru dalam keluarga Indonesia, yaitu fatherless generation. Generasi tanpa figur ayah yang hadir dan mendidik dengan sehat seringkali tumbuh tanpa teladan. Dampaknya muncul maskulinitas toksik, kontrol emosi yang rapuh, hingga normalisasi perasaan. Semua ini memperkuat budaya pelecehan seksual, baik di ruang publik maupun di ruang digital, yang membuat perempuan kehilangan ruang mengalah. Lalu, bagaimana keluarga Indonesia harus menghadapi tantangan ini? Mi, nak trune, mari sekolah masuk. Engkau kabar di sekolah? Lancar. Lancar, Pak. Pak nonton apa nih? Kok serius banget? Mi, lagi nonton berita tentang fatherless. Fatherless? Apa tuh, Pak? Jadi, fatherless itu adalah ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Nah, ayah tahu sekali rasanya. Karena ayah pernah merasakannya. Dulu, walau bapak ada di rumah, tapi rasanya jauh sekali. Setiap kali berusaha dekat, yang kudapat hanyalah jarak. Ia terus pulang malam, dan selalu kutunggu sosoknya yang tidak pernah datang. Andai aja, ia bisa hadir di momen-momen bahagiaku. Ia percaya laki-laki tak perlu menunjukkan kasih sayang. Sama urusan rumah dianggap tanggung jawab ibu. Saat ia di rumah pun sepertinya hanya untuk bertengkar dengan ibu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman berkali-kali membuatku merasa diabaikan, dilupakan, dan bahkan disakiti. Ternyata begini rasanya menjadi seorang fatherless. Patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sementara perempuan seringkali dianggap sekunder. Di Indonesia, patriarki telah diwariskan secara turun-temurun dan melahirkan stereotip bahwa ayah hanya bertugas untuk mencari nafkah, sementara pengasuhan sepenuhnya diserahkan kepada ibu. Pada tahun 2021, UNICEF mencatat lebih dari 2,9 anak yang dibesarkan tanpa ayah. Menteri BKKBN menyebut bahwa 80% anak Indonesia kehilangan figur ayah, dengan 20% diantaranya benar-benar tumbuh tanpa peran ayah sama sekali. Jadi apa dampaknya kepada anak-anak Indonesia? Bertahun-tahun pun berlalu dan bapak tidak pernah berubah. Mulai terasa dampaknya yang kelam. Sering merasa kehilangan arah tanpa figur ayah. Aku bingung harus mencontoh siapa atau mau jadi seperti apa. Emosiku sering tertekan. Aku ingin bercerita, tapi dalam budaya ini laki-laki dilarang menunjukkan lemah. Semua harus dipendam. Aku membawa luka batin. Luka karena merasa tidak pernah cukup, tidak pernah dipeluk atau diapresiasi. Seringkali aku merasa alienasi sosial dari lingkunganku. Seolah aku hidup di dunia yang berbeda. Merosotlah kualitas hidupku. Belajar tidak fokus, mimpi terasa jauh, semua terasa berat. Seakan masa depan ikut meredup bersamaku. Sampai akhirnya suatu hal berubah. Pak kan? Pak kok dia main ini? Bukan masalah HP sekarang, konjang kayak gimana ibu nih gimana? Bu! Pak! Bu! Pak! Cukup! Jangan sakitin ibu terus! Aduh! Ibu gak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa nak, nanti kalau kamu udah dewasa, kamu jadi pria yang baik ya, dan jaga keluarga kamu. Iya bu, aku janji buat ibu. Oh, terus. Gimana caranya Bapak bisa jadi sosok yang baik kayak sekarang? Caranya, Mana di mana keluarga sehat tanpa patriarki dan juga fatherless. Gimana caranya untuk menghindari? Mulailah dengan keluarga setara, pertama-tama seimbangkan peran dengan orang tua
afirmasi kesetaraan gender. Penuhi hak dan merasa sama, tumbuhkan juga pola asuh sehat. Kolaborasi untuk keluarga harmonis, amankan ruang bicara yang terbuka. Berikanlah tempat untuk berbagi cerita, selalu tunjukkan sikap yang responsif, peka dan cepat untuk kebutuhan anak. Seimbangin dengan afirmasi positif, saling mencintai dengan apresiasi. Ayo cegah fatherless dengan keluarga setara, lindungi anak dalam rumah harmonis. Cegah patriarki dengan keluarga setara, ciptakan masa depan Indonesia sehat.